Halo guys, para bekicot-bekicoters ya. Bekicot apa tuh? WhatsApp nih. Kembali lagi nih di channel kita ya, War FM. Channel yang pemersatu. kalian tunggu-tunggu. Channel pemersatu bangsa setanah air. Asal jangan pemersatu bangsat. Iya, yang cukup dia yang bangsat untuk para wanita. Oke, bro. Ya, bro. Bro. Semangat banget nih kita hari ini. Semangat. Kita bisa siaran lagi nih. Ini adalah apa ya? Kita mau hari ini mau bahas apa sih? Sebenarnya gua pengen sedikit ngebahas kita sekarang ini dari hari pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya itu sekarang kita berada di hari ke-14 ya. Hari ke-14 masa karantina. Gue gak ngitungin sih harinya gue berapa. Pokoknya gue hitung diri gue udah rumutan ya dalam rumah. Rumutan parah sih. Rumutan beneran asli. Jadi di sini gue pengen sharing aja gitu sama teman-teman bekicoters gitu kan. Sejauh mana sih gitu kejenuhan kalian nih gitu selama 14 hari kalian di rumah gitu. Masa quarantine apa sih? Quarantine anjir itu bahasanya. Lebih singkatnya karantina. Isolasi lah ya. Isolasi. Marak sekarang ini ada ya lockdown ya, jadi semua daerah ya. Jadi gue pengen tahu dulu aja nih buat temen-temen, kalian bisa komen di bawah nih, kalian kegiatannya apa aja sih gitu selama 14 hari gitu kan? Apa kalian ya gitu-gitu aja Ya, gitu, memang rebahan, makan, gendut aja akhirnya. Ya, bukan tidur lagi gitu. tapi kan memang ya bagaimana ya, kita keluar juga nggak bisa kan. Jadi salah satu untuk orang yang emang hobinya rebahan, lu adalah pahlawan saat ini. Karena apa? Karena kita harus di rumah aja. Dan kalau yang orang yang hobi rebahan, berarti thanks buat lu bro. Lu udah menyelamatkan hidup-hidup kita. Segelintir orang karena lu hobinya rebahan, dan itu menjadi Jadi minimal tuh kalau nggak ada kebanggaan di dalam diri kita, yang angkat yang minimal positif. Ya kita dengan rebahan kalian udah membanggakan. apalagi sekarang rebahan mungkin diperkirakan 11 April ya. Pas buat sekolah-sekolah, tapi nggak tahu atau masih ada apa namanya Perpanjangan waktu atau apa. Semoga sih kita berdoa aja semoga ini cepat gue cepet beres, Beres. bisa kembali aktivitas. ya, karena kalau nggak beraktivitas susah ya kayaknya. Kita susah dapat duit gitu. Susah ketemu ya, maksudnya ketemu orang-orang nih teman-teman gitu, ya kan? nggak, maksudnya silaturahmi kan ya, karena silaturahmi itu memperpanjang umur ya. Jadi itu sangat banget Memperpanjang membutuhkan. rezeki gitu. Iya. Kita nggak bisa sekarang ke tempat ibadah juga, bukannya gimana ya, lebih Gimana nih, gimana kita satu nih? ya lebih singkatnya bukannya dilarang, mungkin memang Menjaga jangan. menjaga ya lebih baik daripada harus mengobati ya. Nah, Oke nih, buat para bekicoters ya. keren ya fans gue. Gua sebenarnya banyak hal sih gitu di luar masa karantina gua ini gitu. Terlebih satu, gua juga ya alhamdulillahnya juga Diberi kesehatan. diberi ya. kesehatan sampai saat ini gitu. Gua bisa bikin konten buat kalian gitu kan. Intinya kalian harus tetap semangat lah gitu. Semangat. Jangan sampai ya semangat kalian itu kalah gitu sama semangat orang yang di luar sana gitu yang mungkin udah terkena. Ya, memang untuk adanya lockdown ini kan kesian juga ya. Kayak apa namanya, kayak ojol gitu kan. Kayak memang mereka yang harus keluar rumah untuk mencari uang gitu. Tidak Itu bisa. sih mirisnya ya menurut gue itu. Jadi salah satu faktornya itu ya menghambat. Iya. Banyak juga yang bilang statement, kenapa sih orang masih bandel? Ya tapi kan nggak semua. Karena orang- tuntutan. Iya, bro. karena nggak Itu semua karena orang. tuntutan. Mungkin yang di perusahaan besar dia bilang diliburkan ya, tetap tapi gaji dapat gitu. Tapi kan orang yang nggak bisa keluar rumah, yang memang mengandalkan rezekinya di jalan, Iya. Mungkin ya menurut pandangan kita Iya. ya beda porsinya aja beda gitu. porsi. Beda yang kita situasi, beda Iya, yang kita beda. rasakan kan. Mungkin ya buat yang udah ya ibaratnya ngalir aja walaupun di rumah Benar, gitu beda gitu sama yang Iya, harus turun ke jalan. jangan underestimate bahwa orang yang di jalan itu yang bandel. Ya, mungkin memang mereka yang nggak bisa untuk di
di dalam rumah ya karena ada keluarga mereka yang butuh makan. Cuma gue salut sih, maksudnya salutnya itu tuh sama ya buat zaman sekarang ya yang sedang ada wabah seperti ini gitu, yang masih semangat mencari uang, mencari buat makannya sehari-hari, itu gue salut parah sih. Ya kan mereka juga di luar bukan leha kan, memang pure mereka mencari rezeki. Jadi ya buat kalian yang masih suka bilang kenapa sih bandel ya, kalian nggak ada di posisi mereka. Kadang apa yang kita pikirin tuh nggak seperti apa ya. Ya karena kita nggak merasa aja, nggak merasa ada di posisi itu, jadi kita cuma bisa berbicara kenapa seperti itu. Karena emang apalagi nih ya buat para begicoters nih yang mungkin emang pemikirannya belum terbuka gitu. Benar. Ya gue sekarang sih ngasih sarannya, jangan kalian tuh ngelihat yang hari ini terjadi itu langsung dimakan mentah-mentah gitu. Jadi ya usahain kalian lihat dulu kondisinya sih gitu menurut gua. Kalian bisa merasakan ketika kalian hidup di posisi orang itu, hidup bersama mereka di lingkungan mereka yang memang sulit. Simpelnya gini ya, kalau menurut gua untuk orang-orang yang punya duit itu kan, harusnya mereka juga ya turun lah di jalan, dalam arti bukan membantu lah ya, mendonasikan uang mereka ya, karena itu sangat salah satu bikin orang yang nggak keluar itu adalah menjamin kehidupan dia itu. Cuma yang gua gimana ya, yang gua seselin gitu dari wabah ini tuh banyak sekarang yang mungkin memanfaatkan situasi gitu. Ya itu nggak tahu memang jahat atau apa gimana gitu. Kayak APBD, alat pelindung diri itu kayak pernah ada yang viral tuh di mall. Oh iya, di supermarket. Supermarket ya, salah satu supermarket sampai diusir sama manajer supermarketnya ya. Ya mungkin kalau menurut pandangan orang itu ya dia itu punya uang, lu punya segalanya uang gitu. Tapi gimana? Cuma ya nggak gitu caranya. Nggak gitu caranya, lu bisa beli apapun, memang bisa. Cuma lu nggak akan bisa beli kesehatan. Iya, karena lu dengan pakaian kayak gitu egois lah, dalam arti tenaga medis yang membutuhkan, lu orang awam yang biasa lu panik gitu, lu takut, semua juga takut. Semua takut. Tapi ya gimana ya, balik lagi ke diri kita ya gitu. Atau apakah masih ada yang orang egois di tengah musibah ini kan? Iya, sebenarnya ya emang tipe ke warga mungkin khususnya di negara kita ya gitu. Kita memang Kayak gitu. karena baru pertama kali ya yang virus ini, maksudnya yang benar-benar memang dulu memang ada virus di luar negeri ya, kayak SARS, MERS, tapi tidak, maksudnya di Indonesia tidak. Paling ada flu burung. Iya, flu burung, tapi tidak Tapi tidak sekecaman sekarang gitu. Semua di lockdown, semua panik, semua ada yang sampai beli apa namanya, panik bullying-nya. Bullying. Ya, itu. Panik ya, pokoknya beli semuanya yang enggak, kayak hand sanitizer dibeli, diborong gitu kan. Cuma gua waktu itu baca di media sosial ada salah satu akun di situ, dia itu ingin membagi-bagikan masker gratis ya, sanitizer gratis. Gua salut sih gitu. Cuma mungkin ya pemikiran kita yang baik itu belum tentu pemikiran orang itu bisa dibaikin juga gitu. Kadang gue di situ ngelihat gitu kayak komen-komenan yang ada yang emang sengaja gitu, dia mau beli, akhirnya dia mau beli gitu, padahal ya dia mau ngebagiin secara gratis gitu, tapi banyak dimanfaatin sama itu sih. Memang terkadang kita diberikan satu box gitu gratis, kita jual ke orang, malah otak kita menjadi bulus gitu kan, jadi jelek, jadi otak-otak duit. otak-otak duit di mana sekarang Saking nggak ada pemasukan masker gitu. bisa satu boxnya itu bisa 250.000. Sekarang 500.000. Iya bisa padahal dulu masker itu nggak dibutuhkan sama sekali. Dulu gua Masker itu satu masker itu aslinya di apotek itu Sensi ya, merek Sensi itu 1.000 satu masker, berarti dalam satu box ada 40 atau 50, berarti cuma 50.000. Dan bayangin harganya berapa puluh kali lipat sih. Iya betul. Maksudnya memang kalau ada yang memang punya kayak masker, alat pelindung diri yang lebih gitu ya, alangkah baiknya kita kasih ya untuk kayak pejuang rupiah di jalanan yang memang susah, dan kayak di garda terdepan ada petugas medis
sebenarnya juga yang hidup di jalanan pun pengen gitu kayak kita rebahan di rumah dia aja. dia selalu, bahkan gua ngeliat di statement di salah satu acara televisi ya, dia bilang saya pengen kok pihak ini ya ojek online ya, dia pengen di rumah, dia pengen kumpul dengan keluarga, tapi apa daya gitu. Kalau dia nggak keluar gitu. ya memang susah. Jadi ya menurut gua sih buat warga negara kita, warga negara Indonesia Sama-sama ya kita harus berpikir positif ya. aja lah gitu. Jangan sampai ya pemikiran Ya. kita negatif itu merusak gitu. Ya. Merusak kepercayaan diri seseorang. Ya, kita harus gotong royong, kan kita pengen sama-sama menyudahi semua ini gitu kan. Maksudnya sudahi semua yang memang dengan salah satunya adalah saling kontribusi. Yang maaf ya, yang kurang mampu dibantu sama orang yang memang berkecukupan gitu kan. Jadi memang lebih meminimalisirkan orang yang terkena gitu kan. Terus ini gue spesial nih buat para Bucketers ya. Menurut kalian nih yang nonton video kita, kalian mungkin lihat ya kayak statement waktu itu Pak Menteri ya, juru bicara itu yang menganggap ya kalangan bawah atau maaf orang yang kurang mampu itu menjadi penyebab virus. Ya itu ngaco sih menurut gua, gila, statement gila. Menurut gua sih gimana ya, terlalu menyalahkan gitu bro. Sebenarnya ya apa sih yang bisa didapat sama orang yang mungkin mereka yang kurang beruntung. Iyalah, setiap hari aja makan susah. Memang hidup mereka ya tidak sehigienis orang-orang yang berada, tetapi mereka juga nggak mungkin, apalagi orang yang yang kurang bercukupan itu pasti jiwa sosialnya lebih tinggi ya, lebih tinggi. Jadi ya gue suka gimana ya, ketawa aja gitu bro. Gue di sini bukan ngebela siapapun di sini gitu, karena gue di sini ya sebagai sudut pandang gue sendiri gitu. Karena gue sebagai manusia yang mendengar itu gitu kan. Ya mungkin para elit di sana yang nggak mau gitu ikut kayak ngerasain kehidupan. Sampai ada kontroversi sekarang tuh yang rapid test buat anggota DPR ya. Oh iya itu lebih gila, menurutku itu lebih gila. Kenapa Dewan Perwakilan Rakyat yang memang pada dasarnya harus merasakan rakyat dulu baru dia gitu. Kenapa harus ada anggota dewan berserta keluarganya rapid tes buat corona? Ada bro. Gimana ya? Gue juga. Iya benar, nggak cuma jadi masyarakatnya doang. Sebenarnya sih yang lebih ditakutkan itu sebenarnya bukan lockdown bro. Bukan ditakutkan karena keegoisannya itu yang paling ditakutkan. Karena lockdown itu nggak masalah. Dalam arti cuma membatasi lah ya. Jadi kalau menurut pemikiran gue ya, virus corona ini sekarang itu bukan antara hidup atau mati, tapi si kaya dan si miskin. Si kaya dan si miskin, yang miskin pasti mati. Itu sangat disayang. Iya, karena ini bukan masalah perang akhirnya perang ego. Siapa yang punya, dia yang berjaya. Itu yang paling gila sih menurut gua. Ya, yang emang nggak bisa dipungkiri buat teman-teman semua ya. Mungkin di zaman sekarang bukan lagi membahas tentang perihal kemanusiaan sekarang. Ya lu punya uang, ya lu jadi manusia gitu. Yang nggak punya uang ya udah maksud dalam arti memang banyak orang yang buat asosiasi tentang kemanusiaan, kayak banyak galang dana untuk memang tetap, tapi hanya segelintir orang yang tidak mau dengar ya sudah gitu, tidak mau dengar. Gak ada cerita sejarahnya ya, menurut gue nih gak ada di sejarahnya yang namanya orang yang yang kurang beruntung itu ya bisa menyebarkan virus. Iya. Justru yang menurut gue ya kayak yang diabetes, yang mungkin banyak penyakitnya, yang orang-orang yang mampu karena gitu. orang miskin ya maaf ya, orang yang nggak berkecukupan mungkin dia bisa jadi sehari nggak makan, besok makan, besoknya lagi nggak makan, bahkan kalau mau makan pun ya seadanya. Mungkin nasi dengan boro-boro nasi, dapat ketemu beras mungkin dia apa gitu ya, kasihan juga sih mungkin ya. Jadi
Kalau Menurut gua orang gua kaya sih bro, gua bakal bantu lah itu. menurut gua ya dari kita hari pertama di karantina, hari kedua, sampai hari sekarang kita Iya. di karantina, menurut gua perubahan itu belum ada sih gua. Iya, Ya mungkin ada perubahan. Iya, gitu. mungkin menekan untuk virus ini tidak apa Lebih namanya, menyebar gitu, lebih lebih menyebar. Tetapi pernah nggak sih mikir ada orang yang kelaparan nggak ya selama Itu. 14 hari ini gitu kan? Kita hanya mikirkan diri kita sendiri gitu kan, lockdown, jangan kemana-mana. Ditambah lagi ya mungkin sekarang Iya, kita ekonominya juga iya. itu Kayak sih. penjual kaki lima gitu kan, dibatasi pergerakannya dalam arti dia tidak Sedih sih bisa. bro, sedih gua. Iya. Gua jujur gua asli sedih gitu Anak ngeliat. satu kayak supir angkot, anak sekolah nggak ada sekarang sampai udah hampir mau 2-3 minggu ini sekolah diliburkan. Ojek online sama. Mungkin sekarang mereka dapat orderan dari apa? GoFood paling, Iya. ya kan? Dari Kayak Gosen, makanan. makanan. Tapi untuk kayaknya kayak yang ngebonceng orang gitu kan, driver mungkin sulit ya. Karena gue waktu itu juga ada sih gue interview juga gitu sama salah satu pengguna, bukan pengguna ya, salah satu driver ojek online. Waktu itu gue naik ojek online-nya gitu, dan dia bilang gitu, bang saya baru dapat order satu, baru abang doang, dan itu gue waktu itu order itu jam 7 malam. Sama kayak gua ngirim barang ya, jadi ada yang mesen sesuatu, jadi selama 3 hari ini gua ngirim barang jadi selama 3 hari itu orangnya sama itu lagi, karena dia yang dalam arti karena dia yang selalu stay dekat, maksudnya dekat-dekat jalan sini, dalam 3 hari dia terus tuh yang nganter barang paket kiriman gua untuk orang lain tuh. Dia sampai bilang sekarang karena susah, jadi banyak orang juga yang gimana ya, saling rebutan untuk dapat orderan karena saking jarangnya orang takut untuk untuk apa namanya, dalam arti untuk berpas-pasan aja kayak ngambil paket itu. Kita sekarang udah kayak gimana gitu, kayaknya abangnya di luar pagar, kita jadi dalam pagar. Mungkin teguran ya buat kita semua ya. Jadi ayolah gue mengajak buat seluruh para Ya, pengicoters yang punya uang donasikan. yang punya masker nggak usah Iya, ditimbun-timbun, nggak usah. ngapain. Beres virus ini, gue yakin lu nggak akan pernah pakai masker itu lagi. Jadi lebih baik kasihlah. Ya, yang udah beli dus mie berat berpuluh-puluh dus, beres virus ini nggak mungkin lu makan mie khusus buntu, lu yang ada makan mie berdus-dus. Ya, jadi dan gue mau apresiasi juga nih bro buat tenaga-tenaga medis Ya, ya, yang medis. sampai sejauh ini lah Ya, masih terus berusaha gitu buat ya bagaimana pasien yang dia rawat iya, tetap benar-benar. tetap masih Sampai- sampai sembuh. sampai sembuh. Itu sih gue salut. Sampai Mungkin- ada yang memang gugur ya dalam petugas medis, banyak yang gugur ya. mungkin ya orang lain tuh ngiranya kalian itu yang di rumah itu kemungkinan terkecil Iya, terkena itu kecil. kecil karena kalian tidak langsung kontak dengan orang-orang yang memang memiliki apa penyakit itu ya. Beda sama yang sedang medis. berada di rumah sakit. Kalian bayangin dia pakai baju aja itu panasnya minta ampun. Dia pakai baju berlapis-lapis, dia mungkin memang profesinya ya Nggak bisa disalahin. nggak bisa disalahin, tetapi memang ya bantulah mereka untuk apa namanya, tidak menambah lagi pasien-pasien yang ada, karena standar rumah sakit di Indonesia ini Nggak semuanya banyak. tidak semuanya, karena rumah sakit di Indonesia adalah bisnis. Dan tidak semua rumah sakit menerima pasien itu. Pasien. Beda kalau di Singapura, itu keren karena udah ada penanggulan bekas virus SARS waktu itu. Jadi mereka punya kebijakan bahwa rumah sakit swasta yang memang dipegang sama orang, bukan pemerintah ya, dia ketika tidak ada apa-apa dipegang oleh swasta, tapi ketika ada virus sekarang semua IGD, ICU dipegang oleh pemerintah. Itu sih sebenarnya langkah lebih cepat ya. Langkah lebih cepat. Pemerintah. Karena Indonesia termasuk lambat ya, Iya. lambat karena WHO juga pernah bilang WHO juga pernah bilang gini, Indonesia
aneh kata dia, atau ya karena belum terkena nih. Dan sedangkan di negara lain sudah menutup akses penerbangan, tapi di Indonesia sampai hari ini akses penerbangan tidak ditutup. Sisa bisnis, bos. Sampai ada kutipan dari presiden Afrika apa tuh, Yang mana tuh? yang dia bilang gini, pokoknya presiden daerah Afrika atau apa gue lupa, dia bilang gini, kita tahu cara membangkitkan ekonomi yang terpuruk, tapi kita tidak tahu cara itu membangkitkan lagi orang yang sudah mati. Karena lebih baik lockdown, mereka tutup semua akses daripada mereka kehilangan satu nyawa. Itu keren. Tapi gue juga Apresiasi tetap sama pemerintah ya. apalagi ya buat Bapak Presiden ya kan. Presiden. Bapak Pasti Pak. jadi seorang presiden itu Nggak mudah. tidak mudah. Bapak seperti gubernur juga pasti tekanannya luar biasa. Presiden Indonesia Gua salut sih. sekarang banyak terkena dampak dari corona, pasti tekanan batin Tekanan itu batin. sendiri pasti. Udah Tidak gitu. di apa ya, di expose lah ya di media atau segala macam. Udah gitu kan kita tahu sendiri kemarin Bapak Dia baru dirundung duka, duka gitu dengan kepergian ibundanya, ditambah masalah seperti masalah negara yang memang tidak bisa diceritakan ke semua orang, hanya Ya, dirinya mungkin- sendiri ya. ini. Ya mungkin kalian ya menyalahkan pemerintah seperti ini gitu. Tapi kita nggak pernah Tapi sudah lah gitu. nggak pernah berpikir ya gimana, kita juga kalau disuruh jadi presiden pun Tidak bingung bisa. gitu. Dalam ada kondisi seperti ini memang bukan karena negara kita ini belum pernah tertimpa musibah Ya, seperti ini. virus ini sebelumnya. Jadi dalam apa namanya ya? Dalam apa? Menanggulanginya belum terlalu cepat ya. Jadi wajar memang. Ya sama aja bro, kayak kita masih bayi, Iya. baru belum kenal ibu, tapi udah disuruh kenal sama ibu ya. Kita Iya, bingung. bingung sama kayak gitu. Ya intinya segitu aja ya, mungkin buat teman-teman para pekicoter, teman-teman semua yang nonton video ini, ayolah gitu kita sama-sama buat jaga bumi kita, Ya, sebentar jaga lagi orang-orang yang tersayang di sekeliling kita, sampai jangan sampai ya apa yang di sana udah rasain gitu, lebih parah lagi di sini, jangan sampai kayak gitu. jangan sampai memang orang-orang yang mungkin di kampung-kampung sana mungkin memang virus ini tidak terjangkau ya, dalam arti belum tidak menyebarkan ke pedalaman-pedalaman, hanya di kota-kota besar saja. Dan Intinya- sampai orang yang dari kota besar pulang kampung Yang bahwa tahan diri dulu. ya intinya semangatlah buat Semangat para gubernur ya kan, para bupati segala macam. Kita rakyat hanya bisa membantu berdoa, ya. Berdoa. Tidak bisa membantu apapun. Kita hanya membantu dengan kita berdiam diri dalam rumah. Dan ya yang gue salutin juga, yang sekarang udah banyak ya daerah-daerah sekarang Ya, udah benar-benar menutup akses gitu ya, karena memang zona merah sudah ya, di itu daerah-daerah masing-masing. mungkin langkah yang terbaik. Langkah yang terbaik untuk memang pemerintah saat ini memang dibutuhkan oleh rakyatnya, semua stakeholder ya. Anjay, stakeholder. Dibutuhkan oleh rakyatnya. Rakyat itu sekarang apa ya, kayak membutuhkan seorang ibu, bapak sebagai pelindung mereka dalam menghadapi tekanan yang saat ini. Ya intinya sih kalau kita nggak bisa bantu secara tenaga, ya minimal tuh kita nurut lah gitu. Nurut sampai memang mudah-mudahan sebelum Ramadan ini ya virus ini sudah berakhir. Jadi kita bisa kumpul lagi, bisa di merasakan Ramadan. nikmatnya ibadah di Kangen bulan suci. bukber gitu. Bukber, bisa bukber. Adanya social di Stanley mah distancing ya. Ya pasti kalau sampai Ramadan nggak bisa bukber. Masa Iya, bukber piajum? bayang Guys, aku makan gue guys. makan nih guys. Ya biar kita maksudnya tidak Kita terlalu- sama-sama sadar lah, baiknya kesehatan itu nggak bisa dibayar pakai uang. Semangat terus rakyat Indonesia, saudara-saudara semuanya ya, sebangsa, setanah air, seagama, semuanya. Jaga terus lah, Jaga terus keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi. Yang sudah terkena, tetap harus semangat. karena dunia ini belum berakhir. Karena gue percaya gini bro,
walaupun kalian yang di sana udah terkenal gitu, Udah gue diisolasi percaya ya. tim medis kita itu profesional. Pasti Pasti dia melakukan yang terbaik. karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Pasti ada obatnya. Kalau lu nggak ada obatnya. Iya, lucu kan. Obatnya bling-bling. Oke ya guys, mungkin segitu aja nih saran kita gitu, Lockdown, ya. sharing hari kuarantin nih. Quarantine. Anjay. Karantina hari ke-14 kita ya seperti ini aja. Ya. Mungkin Dibawa asik aja, jangan dipikirin karena daya imun kita harus tetap dijaga. Itu salah satu buat penangkal mungkin COVID. iya mungkin di selanjutnya nggak ada karantina lagi Nggak lah ada. ya. Kasihan, pokoknya kita harus menstabilkan lagi seperti biasa. It's right baby. Yoi. You're Oke, right. segitu aja. Semoga kalian yang nonton video kami itu bisa terhibur, bisa bermanfaat, dan jangan lupa kalian ya Kalau kalian memang suka, kita nggak maksa ya. kita nggak maksa tapi harus. Karena kita akan setiap harinya terus upload video, jadi ya kita butuh support lah dari kalian. Jadi kalau kalian ngerasa next Memang video sama pikirannya dengan kita. ya next video kalian ingin mau ngebahas apa sih, kalian bolehlah komentar di bawah. boleh. Oke guys, mungkin segitu aja, dan gua pun ada pesan gitu, ada berdoalah buat negeri kita ini, semoga ya itu tadi kembali lagi gitu kepada awalnya. Ada positifnya memang. Adanya virus ini kita lebih mengenal kebersihan lagi. Ya, Bener. ya semoga jangan sampai ini doang ya. Iya, seterusnya mungkin juga memang teguran dari Tuhan, kita harus memang menjaga diri, saudara kita, orang-orang yang kita sayangi, dengan memang menjaga diri kita sendiri. Oke. Be yourself. Kok jadi diri sendiri? Oke, itu aja. Jaga kesehatan kalian lah intinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi See you wabarakatuh. guys.